Oke, sekarang kita mau bahas nominatif, ya, baik itu subjek maupun predikat. Ya. Nah, ada 4 soal. Kita mau lihat Roma 6 ayat 4 contohnya ya. Roma 6 ayat 4. Enggak semua ya, kan saya suruh kalian di ya. Coba baca. Egerte, Christos, ek nekron, ek nekron. Oke. Kalau RSV terjemahnya gimana? Christ was raised from the dead. Ya. New King James, oke. Christ was raised from the dead. Ya, boleh. Salah satunya pilih. Kristus dibangkitkan, ya kan, dari kematian. Egerte, Christos, ek nekron. Nah, kamu lihat ordernya ya. Kata kerja dulu dia, baru subjek. Oke. Nah, berarti yang ditekankan adalah dibangkitkannya itu. Nah, itu kalau word order di Yunani itu yang di depan itu berarti penegasan. Kalau kita artikan ya kembali lagi Kristusnya yang di depan kan sebagai subjek. Nah, coba parsing sekarang. Kristos itu ya. Kristos itu nominatif maskulin singular dari kata Kristos. Artinya ya Christ atau Mesias ya. Atau yang diurapi. Nah, nominatif apa di situ? Perhatikan ini ya, saya suruh NT diagram. Ada di copy ya. Udah, Pak. Nah, lihat ini dia. Kristos. Ya, ini subjek nominatif. Penjelasannya gimana? Oke. Nominatif ini subjek atau pelaku dari egerte. Nah, kalau ek nekron ini masih genitif belum kita pelajari ya. And then doxes sama patros sama ini genitif. Nah, ini pertemuan selanjutnya. Oke, gampang kan? Nomor 2. Yohanes 1 ayat 11. Ayat 14. Coba baca. Hologos saps egeneto. Terjemahan RSV-nya apa? The word became flesh. Sekarang kita lihat diagramnya. Hologos egeneto saps. Nah, nominatifnya yang mana? Hologos. Ada 2 nominatif. Hologos dan saps, ya kan? Nah, kalau di sini posisi logosnya sudah pasti apa? Subjek. Kalau saps ini predikat. Gitu. Nah, ini diagram ini udah menjelaskan begitu. Sehingga kalian bisa baca diagram ini. Oh, ini di sini subjek, di sini predikat. Ini kata kerjanya. Ya. Nah, kalau di sini subjek, apa penjelasannya? Kayak nominatif of subject yang artinya kata holog menjelaskan pelaku atau subjek dari kata kerja atau ini. Iya. Jadi dia berrelasi, punya grammatical relationship dengan egene. Nah, itulah maksudnya case itu. Nominatif case itu kan tadi pengertian case punya grammatical relationship atau hubungan tata bahasa. Ya. Nah, kata ini berhubungan dengan kata ini.
Ya. Seperti kamu ingat kayak pohon ini. Oh, daun ini berasal dari ranting mana? Nah, ranting mana ini berasal dari cabang mana? Kan gitu. Jadi saling koneksi ya. Nah, ini ternyata ekeneto dengan ini satu ranting ini kan. Bukan dengan logos yang pleres ini. Ini udah beda cabang. Jadi, nah ini satu cabang. Berarti kalau dianggap ini satu pohon, berarti dia punya 3 cabang nih. 1, 2, 3. Iya kan? Gitu. Nah, sekarang source-nya apa? Coba parsing. Noun dari kata source yang artinya flesh. Sampai diterjemahkan ya, daging. Gitu tuh baru lengkap. Flesh atau daging. Nominatif feminim singular. Part of speech-nya noun atau substantif. Fungsinya nominatif apa? Predikat. Predikat dari apa? Logos. Nah, ini kan predikat. Bisa saya balik nggak? Logos dengan source itu bisa saya balik nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak equal. Ya. Oke. Maka source tetap fungsinya predikat. Misalnya source-nya itu waktu di struktur Yunani-nya saya mau ganti di depan, di tengah, di belakang, tetap dia nanti kalau dibuat sintaksnya seperti ini tetap jadi predikat. Ya, walaupun misalnya source-nya itu saya pindah di sini ya. Setelah atau di depan logos gitu ya, tetap dia jadi predikat. Ya. Firman menjadi daging, tidak bisa dikatakan daging menjadi firman. Ya, nggak bisa convertible, nggak bisa dibalik. Oke, nomor 3 apa? Efesus 2:14. Coba baca. Oke. Autos gar estin ini ya, he rene hemon. Oke, coba sekali lagi. Autos he rene hemon. Jangan lupa breathingnya, rough atau smooth itu mesti dibedain. Ya, yang pertama itu autos berarti rough atau smooth, ya. Autos gar estin, nah ini he smooth, rough breathing ya. Lalu rene smooth breathing. Hemon, nah bukan emon, hemon. RSV terjemahannya apa? Oke, for he is our peace. Atau garnya kalau nggak dipakai jadi he, garnya itu for ya. For he is our peace. Sekarang lihat grammatical, anti diagramnya atau diagram pokoknya. Nih, autos, estin, he, rene, hemon. See? Nah, subjeknya apa? Pasti di depan ini, autos. Ya. Predikatnya mana? Si rene ini, he, rene. Ya kan? Ya. Nah, coba parsing autos. Pronoun. Nah, pronounnya bagian dari substantif kan? Iya, satu jenis itu, satu golongan. Pronoun intensif, nominatif, maskulin. Intensif itu artinya penegasan, ya, artinya dia sendiri adalah kedamaian kita atau damai sejahtera kita, damai sejahtera kita atau kami, ya. Nah, di sini subjek, artinya apa di sini subjek nominatif? Lah, dialah pelaku dari estin ini, ya. And then rene, coba parsing. Dari kata rene, artinya peace, damai ya, damai sejahtera. So, nominatif apa ini? Nominatif of predikat. Predikat. Predikat.
Grammatical relationship dengan autos. Artinya dia menjelaskan predikat dari autos. Predikat dia itu apa predikatnya? Oh, damai. Ya, siapa yang damai? Pelakunya. Autos. Autos itu predikatnya apa? Julukannya apa? Damai. Kristus adalah damai kita, ya kan? You see? Oh, ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa membedakan ini subjek, ini predikat. Ya. Ini loh, ini saya ini. Kalian buka aja by box karena ini kecil banget, tidak terlalu jelas. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Next. Lukas 8:41 ya. Coba baca Yunani-nya. Sama-sama. Autos, archon, huperken. Oke, sekali lagi. Autos, archon, tes, sunagoges, huperken. Oke. RSV terjemahkannya. Who was a ruler of the synagogue. Nah, sekarang kita lihat diagramnya. Sintaktik formnya ini dia. Autos, huperken, archon, tes, sunagoges. Ya kan? Nah, lihat lagi sama tadi diagramnya. Autos ini pasti apa? Subjek. Nominatif predikatnya? Archon. Maka lihat, archon itu nominatif, autos juga nominatif. Tapi satu pronoun, satu kata benda ya. Yang ini nominatif subjek. Subjek dari apa? Subjek dari kata yang digunakan itu apa? Huperken. Subjek dari kata kerjanya kan? Nah, archonnya? Predikat dari kata autos. Predikat dari autos. Ya, gampang. Harusnya 100 ya. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut materi baru. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, kita lanjut nominatif yang ketiga ya, yaitu simple apposition. Apa namanya? Simple apposition nominatif. Nah, aposisi, kalau ketemu istilah aposisi itu artinya keterangan tambahan. Apa? Keterangan tambahan. Misalnya saya katakan gini, dia yang adalah seorang guru sedang mengajar di sekolah itu. Dia, yang adalah seorang guru sedang mengajar di sekolah itu. Nah, keterangan tambahannya mana kira-kira di situ? Keterangan tambahan. Bukan. Keterangan tambahan dari dia yang adalah seorang guru. Kan kalimatnya kan saya bisa bikin gini. Dia sedang mengajar di sekolah itu. Terus saya buat kalimat baru lagi. Dia adalah seorang guru, yang adalah seorang guru mengajar di sekolah itu. Nah, yang adalah seorang guru itu tambahan dari dia. Ya, keterangan tambahan aja. Ya. Oke, itu artinya aposisi. Nah, contoh ini misalnya Yohanes datang berkhotbah atau datang memberitakan camp preaching. Tapi ternyata ditambah ini, oh Yohanes the Baptist atau Yohanes Pembaptis. Ya. Kan kalimat intinya nih, John came preaching.
Lalu ada tambahan nih, tambahan terhadap John. Oh, John the Baptist. Bukan Yohanes Rasul, tapi Nabi Yohanes Pembaptis, ya kan? Ngerti nggak? Nah, itu dia. Coba baca nih, Matius 3 ayat 1. Para ginetai, Yohanes, hos baptistes, keruson. Ya, coba buka Matius 3 1. Matius 3 ayat 1. Pada waktu itu tampilan Yohanes Pembaptis di dunia. Thank you bacanya, tapi kita lihat Yunaninya dulu. Ya, orang bersemangat tetap diladeni. Nah, lihat di sini Matius 3 ayat 1. Kamu lihat di sini Yohanes itu nominatif kan? Kalau ada yang tersesat ngomong ya. Karena saya gembala yang baik. Ya, ini ada 14 domba. Jangan sampai ada yang nyangkut di mana. Atau jatuh ke kolam kan. Oh iya, di belakang nggak ada suara nih. Mana suaranya di belakang? Kasih HP mungkin baru berbunyi. Yohanes subjek kan? Ya. Nah, di sini. Maka kalau saya tanya, ini nominatif kan? Dia di Bible masing-masing kalau terlalu kecil ya. Nah, ini nominatif kan Yohanes. Berarti kan, maka di sini subjek. Yohanes, para ginetai datang keruson, datang memberitakan, ya kan? Atau datang berkhotbah. Tapi kamu lihat di sini ada sama dengan ho baptistes. You see? Nah, kalau kita parsing itu kan juga nominatif. Benar nggak? Nah, dua-dua nih nominatif nih. Berarti Yohanes ini yang subjek, yang ini tambahannya aja menjelaskan si Yohanes. Yang disebut aposisi. Hah? Yang baptisnya aposisi. Aposisi terhadap apa? Yohanes. Jadi dia berelasi dengan kata Yohanes. Dia nggak berhubungan dengan kata keruson misalnya atau para ginetai, ya. Sudah dapat atau masih belum mudeng? Oh, itu di bawahnya Matius 3 juga gitu, ada sama dengan. Oke. Ya. Itu genitif tapi nanti genitif aposisi. Oh, aposisi kan. Nah, tapi kita belum belajar ke genitif ya. Nah, Matius 3 ayat 4 ini sebetulnya ada juga lihat. Autos sama dengan ho Yohanes, ya kan? Nah, itu sama autosnya nanti jadi aposisi. Gitu. Pokoknya ada kalau di diagram Lidi ini ada sama dengannya. Yaitu simple apposition atau kita Indonesiaan jadi aposisi. Aposisi itu apa? Hanya semacam kayak keterangan tambahan. Bahwa Yohanes ini pembaptis dia. Ya, dia Yohanes Pembaptis. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, nominatif absolut sekarang nomor 4. Absolut itu artinya ya dia fungsinya sebagai apa namanya? Sebagai nominatif yang menjelaskan itu secara absolut. Artinya gini, misalnya ya, contohnya, nah misalnya nih, Paulus di sini doulos Christu Yesus. Ya, Paulus, ya. Nah, doulos di sini apa? Hamba dari Kristus Yesus. Ya. Nah, di dalam kasus ini Paulus ini absolut terhadap apa? Terhadap ya kata doulos.
Ya, gitu. Nah, biasanya bedanya nanti Pak dengan aposisi itu, biasanya kalau absolut itu ini di dalam bentuk title, judul, salam, ataupun perkenalan yang lain gitu. Pasti bentuknya nominatif. Ya, itu aja sih. Itu yang membuat cerpen itu bentuknya apa? Title, solution, atau Doulos ini nominatif juga. Nah, dua-dua nominatif, tapi satu subjek, satu yang apa absolut, karena dia apa? Karena dia adalah satu perkenalan Paulus, hamba Kristus Yesus. Nah, itu absolut. Biasanya digunakan untuk perkenalan. Ya. Berarti kalau dipasang ke Paulus nominatif juga. Ya, Paulus itu nominatif. Oke. Nah, contoh lain, misalnya nominatif absolut ya. Lukas 2:21. Lukas 2:21. Coba kita buka. Baca Yunani coba, Lukas 2. Ya. Enggak semua. Ini aja. Ini eklete, yang ini. Eklete tohonoma autu Yesus. Ada ya? Oke. Namanya adalah Yesus. Jadi, eklete tohonoma autu Yesus. Atau saya klik di sini, anti diagramnya kalian lihat. Nah, tohonoma eklete Yesus. Ada ya? Tohonoma autu eklete Yesus. Namanya adalah Yesus. Yesus ini nominatif. Ya kan? Tapi ini sifatnya absolut karena ya, karena dia adalah perkenalan, sebuah perkenalan. Nama dia adalah Yesus. Ya, itu absolut. Ya. Absolut. Misalnya kayak tadi, aku Paulus gitu. Hamba Yesus Kristus. Ya. Nominatif absolut itu dia ibaratnya dia bisa berdiri sendiri gitu, ya, tanpa bergantung dengan kata yang lain. And then kita lihat contoh nominatif absolut lain ya. Misalnya Markus 3:34. Markus 3:34. Markus 3:34 ini misalnya idei hei meter mu kai hoi adelphoi mu, ya. Nah, lihat aja danti diagramnya nih. Ide meter kai hoi adelphoi, ya. Ini kan lihatlah, kalau LAI terjemahannya lihatlah ini ibuku dan saudara-saudaraku, ya kan? Yang absolutnya ya ibu tadi, ibu dan saudara.
Ya, walaupun ini ada kata ide, lihatlah atau ini kalau diterjemahkan LHI, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Nah, kata ibu dan saudara-saudara itu absolut, nominatif yang absolut, berdiri sendiri dia. Oke, jadi ada aposisi, ada absolut, ini tambahan aja sebetulnya. Yang penting di dalam nominatif itu dua itu ya, predikat dan subjek. And then nominatif, ini nggak usah parenthetic. Nanti aja kalau kita udah belajar sintaks ya. Memang ada lagi nominatif vokatif ini untuk sapaan. Seperti tadi ada voice, para saudara. Ini kadang ini juga Galatians, hai orang Galatia yang bodoh. Ini juga bisa absolut sih sebetulnya ya. Misalnya contoh ini brothers, Galatians, ini bisa nominatif absolut. Hai anak, bangkitlah. Nah, kata anak ini absolut. Ya. Tuhanku, Tuhanku. Tuhanku dan Allahku. Nah, jadi kata Tuhan dan Allah ini juga absolut. Tatahmu ya Tuhan. Nah, kata Tuhan itu juga absolut. Oke? Ya exclamation itu seruan. Itu aja ya saya kira. Iya. Seruan, sapaan itu absolut, perkenalan diri itu absolut. Karena pasti nominatif gitu. Makanya disebut absolut. Absolut itu kan pasti berdiri sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut case yang kedua namanya vokatif. Nah, vokatif tadi kan di dalam nominatif ada sapaan ya. Ya, atau ada seruan ya. Atau ada perkenalan ya, misalnya Paulus, aku Paulus hamba Kristus. Itu kan absolut. Itu pakai nominatif tapi. Nah, di dalam vokatif sapaan itu atau apa namanya address ini ada bentuknya vokatif. Nah, makanya vokatif itu fungsinya utamanya sapa. Misalnya tadi di nominatif ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Itu exclamation, itu seruan, bukan sapaan. Tapi kalau saya mengatakan saya perkenalkan, halo ibu, itu sapaan. Atau saudara-saudaraku itu apa? Sapaan. Atau apa lagi? Para hadirin sekalian, nah itu sapaan. Nah, itu pakai apa? Vokatif. Nah, itu simple address artinya ya. Nah, memang vokatif itu kecil ya, cuma lebih kurang dari 1%. Iya. Oke. Nominatif banyak ya, 31, akusatif yang kedua 29, genitif 25, datif 15%. Nah, misalnya contoh di dalam Alkitab ya, yang vokatif, yang sapaan. Matius 9:22 ini misalnya. Coba baca, Ho Yesus, Epen, Tarse, Tugater, Hepistis, Su, De, Ase, So, Ken, Se. Nah, coba baca lagi. Ho Yesus, Tarse, Tugater, Hepistis, Su, Se, So, Ken, Se. Apa terlalu kecil? Enggak kan? Nah. Oke. Yang mana sapaannya? Tugater. Ya kan? Yesus berkata, "Take heart, daughter. Your faith has saved you." Ya? Gitu. Percayalah. Apa?
Daughter itu apa? Saudara Anak perempuan ya, atau anakku perempuan. Nah, jadi menyapa, Yesusnya menyapa dia manggilnya daughter, anak perempuan. Imanmu menyelamatkan. Iya. Address, simple address. Ya, coba kita lihat di bentuk lidinya ya, diagramnya Matius 9:22 ya. Tugaternya mana nih? Nih ya, klik kanan, lalu NP diagram. Nah, yang kamu lihat di situ. Vokatif biasanya dia berdiri kayak gini dia bentuknya. Dia nggak ditaruh di bawah, tapi dia di atas gini, menyapa gitu dah. Ya, oke. Nih. Nah, contoh lain apa di sini? Ibrani 1 ayat 10, ya kan? Coba baca su kat arkas kurie ten gen eteme liosas. Coba sekali lagi. Su kat arkas kurie gen eteme liosas. Nah, disebutkan you Lord. Nah, engkau ya Tuhan. Nah, Tuhannya itu vokatif. Ya. Establish the earth in the beginning, yang menciptakan bumi ini pada mulanya. Coba kita lihat diagramnya ya. Ibrani 1 ayat 10 ya. Hebrew 1:10. Nah, kamu lihat di situ parsing coba Kyrie ya. Vokatif kan? Nah, lalu lihat bentuknya nih. Su-nya yang nominatif kan? Engkau ya kan? Nah, engkau itu disapa sebagai Tuhan. Kyrie. Engkau itu disapa apa? Tuhan. Vokatif. Coba parsing. Vokatif, maskulin, singular. Kyrie. Dari kata Kyrios. Kyrios artinya Lord, Tuhan atau Tuhan ya. Nah, bentuk vokatifnya gini dia. Dia nggak di bawah tapi dia taruh di atas gini ya. Nah, jadi kalian mulai kenal, oh vokatif itu modelnya gini. Ini ya. Nah, fungsi utama vokatif cuma itu sih sebetulnya. Simple address, menyapa. Tapi waktu menyapanya sekarang bisa macam-macam, bisa yang bentuk penekanan atau emosional, ya sama aja menyapa. Misalnya kayak gini, Yesus berkata kepadanya, "Oh woman, oh wanita," atau "Oh ibu, besar imanmu," atau "Sungguh besar imanmu." Atau saya bilang, "Hei kamu," nah itu emotion, ya kan? Apalagi yang menyapa secara emosi. Nah, misalnya gitu ya. Oh Tuhan, nah, itu menyapa secara emosi. Oke, nah itu fungsi vokatif. Tapi ada tambahan satu, aposisi. Contoh gini, aposisi tadi apa? Tambahan, tapi bentuknya vokatif. Ya, misalnya gini, Kisah Rasul 1:24, coba buka. Atau kita baca di sini ya. Sukurie, kardiognosta, panton, anadeson, hon, exceleso, ek tauton, ton duo ena, hena. Coba sekali lagi. Belajar baca supaya lancar.